Pasumati pasti jadi, Pasumati pasti jadi, Pasumati pasti jadi, kalau jadi gedung rejo bersih. Terutama yaitu masalah lembaga LPMD dan juga masalah sampah ya. Jadi memang LPMD itu harapan kami bukan hanya sebagai lembaga pelengkap saja. Begitu terbentuk ya, tetapi istilahnya mati suri ya, hanya ada nama tapi tidak eksis di dalam kegiatan. Padahal sebenarnya LPMD itu adalah mitra dari kepala desa dalam perencanaan maupun pembangunan. Seharusnya LPMD dilibatkan di situ. Jadi ini nanti kita fungsikan sebagaimana LPMD itu sehingga geraknya betul-betul bisa bersinergi dengan pemerintah desa yang ada. Kemudian kami sampaikan di sini juga masalah sampah, Bapak dan Ibu. Ini mungkin Bapak dan Ibu juga belum mengetahui ya, bahwa sebenarnya di TPS di sampah itu sedang tidak baik-baik saja. Yang mana bahwa pengelola sampah sampai di bulan ini punya tunggakan hutang kepada dinas DLHK sudah 200 juta lebih hutangnya. Perlu kami sampaikan di sini, ini memang tidak pernah di-up, tidak pernah dibuka, sehingga menjadi tanda tanya kepada kami, ada apa sebenarnya? Ya, bahwa uang yang dihimpun dari Bapak Ketua RT dari perusahaan yang ada, ya, kemudian dikumpulkan di pengelola sampah, yang insya Allah di laporan terakhir itu 1 bulannya itu bisa terkumpul uang 22 juta bahkan lebih. Tetapi begitu sampah itu diangkut oleh truk dibuang ke tempat pembuangan akhir, itu ternyata nyatet utang. Sehingga sampai hari ini, bulan ini, utang pengelola sampah itu 200 juta lebih. Kemudian besok itu nyaure tekon gila utang sama pakai itu. Ini perlu diketahui, ini tidak pernah di-up, dan ini juga menjadi tanya pada kami, termasuk BPD juga, fungsi pengawasannya itu di mana? Jangan kemudian masalah utang sampah ini dijawab, iki lo gak kedung rejoto, masih tambah anu diutang kabeh diutang lo, itu bukan jawaban itu, ya. Sehingga apakah nanti ada pemutihan? Kami yakin tidak ada pemutihan. Yang namanya utang itu harus tetap dibayar, gitu. Jadi sampai bulan ini sudah tercatat di Dinas DLHK Sidoarjo itu 200 juta lebih utangnya, Bapak. Jadi itu nanti insya Allah kalau kami jadi, itu akan menjadi pemikiran ekstra kami untuk menyelesaikan masalah itu. Dan juga bahwa sebenarnya dana desa itu sudah dibelanjakan begitu besar di sana. Kemarin 250 juta untuk membeli alat konveyor atau pemilah. Tetapi begitu dibeli, alat itu tidak berfungsi sama sekali sampai sekarang. Jadi tidak tahu kendalanya di mana kan ya. Tetapi itu juga tidak pernah di-up atau dibuka di masyarakat. Sehingga ini kami sampaikan sehingga kita warga Ketumrejo berhak mengetahuinya. Nah, sebenarnya bahwa ada masalah di tempat pengolahan sampah itu. Niku, tadi monggo yang lainnya Bapak Ibu dan adik-adik mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Jadi tadi untuk RW 06 sudah 3 perwakilan. Sekarang ibu-ibu dulu, monggo. Jenengan Bu, mungkin ngantuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari RW 05. Saya hanya mengusulkan untuk program RW 05, yaitu program saluran air drainase RW 05, agar perlu diperhatikan agar air bisa mengalir. Satu. Untuk yang kedua, TPST segera dibangun cepat agar tidak terjadi kendala di belakangnya. Dan kalau bisa, yang ketiga yaitu pemuda juga sering diprioritaskan biar bisa semakin berkembang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari RW 5G tadi menanyakan masalah saluran drainase. Jadi selama ini memang saluran atau drainase itu berakibat kadang-kadang mengakibatkan banjir ya, terutama di musim hujan sekarang ini. Nanti akan kita tinjau penyebabnya, titik-titiknya, karena apa sehingga ada genangan itu, sehingga nanti kita tinjau bersama-sama dengan istilahnya instansi terkait, sehingga kami bisa memetakan bagaimana saluran itu yang seharusnya dibangun sehingga nanti paling tidak bisa mengurangi genangan air ya. Kami tahu bahwa di Kali Surabaya itu baik di musim hujan dan musim angin itu airnya tidak penuh. Dan sebenarnya kita punya alternatif kalau sebagian air itu nanti kita sudah kita buang ke Kali yang Surabaya itu, ya karena itu sungainya begitu besar tapi itu airnya sangat sedikit, ya sehingga nanti harapan kami bisa membantu paling tidak untuk sebagai buangan air dari wilayah Kedungrejo khususnya yang di sisi gampangane utara, RW 5 ya. Kemudian itu ada saluran air sebenarnya dulu berfungsi, sekarang mungkin sudah diuruk atau penundut. Kalau nggak salah depannya warga punya Pak Gus Nulari ya, sepanjang itu dulu kan ada saluran air sampai Pabrik Paku. Nah cuma itu kan sudah tidak berfungsi sama sekali ya, tidak berfungsi sama sekali, sehingga itu kadang-kadang yang seharusnya bisa untuk menampung ya genangan air, tetapi ini sudah tidak bisa sama sekali. Mungkin nanti butuh normalisasi. Karena apa? Karena setiap tahun itu ada anggaran untuk sedimen ya, pengerukan got. Nah nanti mana yang menjadi skala prioritas kita pusatkan sehingga itu tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Terus kemudian untuk masalah pemuda yang seperti tadi ya, nanti Kang Taruna dan sebagainya, nanti insya Allah akan, kalau kami jadi, kami akan undang semua lembaga yang ada satu persatu. Kami ingin menjaring aspirasi ya, jadi harapannya, kemauannya seperti apa sehingga nanti itu bisa menjadi landasan kami untuk mengambil kebijakan. Jadi insya Allah nanti semua terwadai ya. Monggo. Pak Sumadi, tadi yang mengenai TPST dan dijawab. TPST yang khususnya ada di RW 5. Ya. Justru sebenarnya TPST yang ada di RW 5 ini menjadi percontohan untuk sementara ini. Ya. Jadi nanti sebenarnya sejauh mana kami tidak tahu, tetapi di luar bahwa di TPS RW 5 yang notabene belakang Unsuri itu bahkan sampah yang khusus dari RW 5 itu bisa dikelola malah istilahnya gampangnya nol. Jadi nol itu kekurangan sampah istilahnya. Ya, tidak tahu itu sistem dibakar atau bagaimana. Ada juga itu yang ada dibuang tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan itu yang harapannya bisa menjadi percontohan. Kok iso gampangane sampah itu bisa habis itu. Sedangkan nanti kalau itu tempatnya memang tidak bermasalah ya, tanahnya, insya Allah nanti itu akan kami kembangkan, kami bangun secara permanen ya yang memadai sehingga nanti tidak terbuka seperti itu.
Sebenarnya tempatnya strategis. Di samping itu sungai, di kanan kiri itu adalah bangunan kosong. Sehingga asap dari pembakaran itu tidak terlalu berdampak kepada warga. Ya, jadi sederhana, pengurusnya tidak terlalu banyak, tapi bisa menangani dengan optimal. Itu yang menjadi kami salut, khususnya di TPST RW 5. Insya Allah nanti akan kami tinjau apa yang sekiranya untuk lebih sempurnanya lagi TPS 3R itu, kalau butuh dana dipakai apa, insya Allah nanti kami akan istilahnya apa, kami dukung ya, karena itu memang sampah ini sebagai apa ya, kebutuhan masyarakat yang tidak bisa kita hindari. Ye, monggo yang lain. Pak Sumadi pasti jadi, Pak Sumadi pasti jadi, Pak Sumadi pasti jadi, kalau jadi gedung rejo bersih.